Hai rekan-rekan FNB, jumpa lagi di FNB Live and Story Channel. Apa kabar rekan-rekan? Semoga semua dalam kondisi sehat ya. Oke. Nyeri sendi yang disebabkan oleh peradangan atau inflamasi dikenal dalam bahasa medisnya adalah artritis. Ada dua hal yang umum menyebabkan nyeri sendi, yaitu pengapuran sendi dan peradangan sendi. Biasanya terasa nyeri di sendi lutut, pinggul, dan tulang punggung. Nyeri pada sendi lutut membuat penderitanya terbatas dalam melakukan beberapa aktivitas, terutama nyeri saat berdiri lama, berjalan, berlari, naik tangga, angkat beban berat, sampai terasa nyeri pada saat bersila, di saat beribadah. Nyeri pada sendi lutut terjadi karena menurunnya jumlah normal jaringan tulang rawan dan berkurangnya cairan pelumas sendi yang dikenal dengan synovium. Kondisi radang sendi ini bisa memburuk jika penderita tidak mengkontrol asupan makanan yang masuk ke dalam tubuh. Kualitas makanan dapat mempengaruhi kesehatan tulang rawan, cairan synovium, jaringan tulang rawan, dan peradangan di dalam tubuh. Bahkan, asupan makanan yang salah dapat memperburuk peradangan. Banyak faktor yang menjadi penyebab radang sendi, antara lain: 1. Usia. Seorang yang berusia lanjut memiliki risiko lebih tinggi terkena radang sendi. 2. Obesitas. Orang yang memiliki berat badan di atas batas ideal memiliki risiko lebih tinggi terkena radang sendi karena pada lutut terkena beban yang berat menopang tubuhnya. Ketiga, faktor genetika. Radang sendi juga dapat disebabkan oleh faktor genetika. Jika dalam satu keluarga punya riwayat radang sendi, maka anggota keluarga yang lain memiliki risiko untuk mengalami hal yang sama. Berikutnya, gangguan tulang lainnya seperti rematik, asam urat juga dapat menyebabkan nyeri pada sendi. Penderita radang sendi lutut harus menghindari makanan yang menjadi pantangan dan tidak boleh dikonsumsi. Di video saya kali ini akan membahas tentang makanan yang menjadi pantangan bagi penderita nyeri sendi lutut. Ikuti video ini terus sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, share, komen, dan join member channel ini. Yuk, kita simak videonya. Rekan-rekan, penderita nyeri pada sendi lutut harus menghindari konsumsi makanan-makanan berikut agar nyeri pada sendi berkurang bahkan hilang. Yang pertama adalah makanan yang mengandung susu. Susu memang adalah makanan yang mengandung kalsium, akan tetapi sendi lutut yang mengalami pekapuran dan peradangan akan sulit mencerna protein yang terkandung dalam susu. Tubuh akan membentuk zat antibodi yang akan menganggap protein susu merupakan zat yang berbahaya. Hal ini yang membuat nyeri lutut akan semakin parah. Berikutnya adalah semua produk pangan yang tinggi gula. Makanan tinggi gula memperburuk radang pada sendi. Minuman manis seperti soft drink bersoda juga dapat meningkatkan resiko radang sendi. Apalagi jika rekan-rekan memiliki riwayat gula darah. Antibodi melepas zat yang disebut sitokin yang menyebabkan iritasi pada jaringan lunak di persendian. Bagi penderita nyeri sendi, hindari konsumsi makanan tinggi gula, buah yang tinggi gula, minuman manis, dan pemanis buatan. Berikutnya daging merah. Pada daging merah terdapat zat purin. Purin menyebabkan asam urat. Asam urat yang masuk dalam aliran darah akan memicu gejala nyeri sendi dan peradangan pada persendian. Berikutnya lemak. Lemak jenuh dan lemak trans dapat memicu nyeri sendi. Lemak yang berlebihan bisa juga meningkatkan kolesterol dan akan memperburuk peradangan.
Selanjutnya, garam. Kurangi garam saat memasak adalah mencegah memperburuknya nyeri sendi. Makanan dengan kadar garam yang tinggi dapat meningkatkan risiko penyakit radang sendi. Selanjutnya, minuman kopi. Kopi menjadi salah satu yang harus dihindari bagi penderita nyeri sendi, terutama rematik yang akan memperparah nyeri pada sendi lutut. Rekan-rekan, mengkonsumsi beberapa makanan yang mengandung kalsium tinggi adalah salah satu terapi yang dapat dilakukan di samping dengan menghindari pantangan makanan yang beresiko memicu nyeri sendi. Mengurangi berat badan dengan menjalani diet sehat juga dapat mengurangi beban pada sendi lutut. Kurangi konsumsi daging merah dan beralih pada konsumsi sayur-sayuran berdaun hijau yang mengandung kalsium yang baik untuk kesehatan tulang. Menjalankan pola hidup sehat, berolahraga secara teratur akan mengurangi resiko peradangan pada sendi. Dan konsultasikan ke dokter secara teratur. Demikian akhir video saya ini, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa bagikan video ini ke orang-orang terdekat yang mungkin saja menderita penyakit nyeri pada sendi, terutama pada sendi lutut. Bagikan pada orang tua kita yang mungkin saat ini menderita nyeri pada sendi lutut. Salam sehat persendian dan salam FNB Indonesia. Bye. Bahkan asupan makanan yang salah bisa memperburuk peradangan. Antibodi melepas zat yang disebut sitokin, yang melepaskan zat yang disebut sitokin. Bahkan asupan makanan yang